Senang berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Yang pasti, kamu dikasihi. Kita bahas tentang Petrus menyangkal Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 56, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. 58 menurut saya. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal dia. Petrus menyangkal, padahal Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus, dan Petrus adalah muridnya Yesus sendiri. Yang mau kita bahas adalah bagaimana Yesus terhadap Petrus. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Petrus? Ketika Petrus menyangkal Yesus, apa respon Yesus? Apakah Yesus marah? Apakah Yesus menghukum Petrus? Tadi kalau kita simak lagi di dalam ayat 61 tadi, bahwa lalu Tuhan memandang Petrus. Tuhan memandang Petrus bukan dengan amarah, tapi Tuhan memandang Petrus dengan kasih. Itulah yang menyadarkan Petrus. Itulah yang membuat Petrus sadar. Ternyata Tuhan mengasihi dia. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak sedang mencari dosamu. Tuhan tidak sedang sibuk mencari kesalahan dan kekuranganmu, ketidaksempurnaanmu. Karena memang kita sudah salah, kita sudah berdosa, dan memang kita tidak sempurna sebab telah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan mengasihi kita. Dia datang untuk saudara. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk mengampuni. Dia datang untuk menyatakan kasih-Nya. Jadi boleh saya buat bahasanya seperti ini. Petrus, sekalipun engkau menyangkal aku, tapi aku tetap mengasihimu. Petrus, sekalipun engkau menolak aku, tapi aku tetap mengejarmu dengan kasihku. Petrus, sekalipun engkau meninggalkan aku, tapi aku akan terus mencarimu, karena aku mengasihimu. Bisakah saudara bayangkan? Kalau saudara ada di posisi Petrus, rasakanlah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mencari saudara. Tuhan mengejar saudara. Karena Dia mengasihi saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bukan penghukuman yang membuat orang sadar dan bertobat, tapi kasih Tuhan. Kesabaran Tuhan membawa orang kepada pertobatan. Oleh karena itu,
Semakin kita mengalami kasih Tuhan, semakin kita tinggal dan mengalami kelimpahan kasih Tuhan, semakin kita disadarkan betapa korban Kristus sudah menebus kita, sehingga kita tidak akan suka melakukan yang namanya dosa sudah jauh di belakang saudara. Tapi Kristus yang selalu ada di depan kita, menuntun kita di jalan kebenaran. Jadi persoalannya adalah bukan apakah Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus tidak akan pernah menyangkal Yesus. Hal yang sama pada saudara. Kita mungkin menyangkal Tuhan dengan berkata, kenapa Tuhan tidak mendengarkan doaku? Kenapa musibah ini terjadi? Kenapa masalah besar menimpa bangsa-bangsa, menimpa bangsa kami? Kalau memang Tuhan mengasihi, bukankah itu sudah hal menyangkal bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan? Tapi masalahnya bukan di situ, sobat. Tuhan tidak pernah menyangkal saudara, karena Dia mengasihi saudara. Dan ketika kita sadar dikasihi Tuhan, maka kita tidak akan melakukan penyangkalan itu, karena Petrus tidak akan melanjutkan itu. Dia sadar dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena dia sudah dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu.